Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semuanya dimanapun berada yang mengikuti acara kajian akad pagi ini, yang tadi tentunya sudah diikuti bacaan brosur sejak awal sampai akhir ya. Sekarang ini masih kelanjutan yang kemarin tentang sholat jamaah yang ke-6, insyaallah terakhir, insyaallah ini pada jamaah yang ke-6. Jadi dikali nanti saya insyaallah tentang sholat jamaah dari nomor 1 sampai 6 sudah menyangkut secara keseluruhan. Nah, tadi menyangkut masalah sujud sahwi dan sujud tilawah. Kapan harus sujud sahwi, kapan harus sujud tilawah. Di sini sudah diterangkan semua dengan berdasarkan hadis-hadis Nabi yang mendasari tentang perbuatan itu. Itu pentingnya. Jadi memang dalam ibadah harus ada yang mendasarinya. Tidak boleh kita membuat sendiri tanpa ada dasar tuntunan dari Nabi maupun dari sahabat-sahabat Nabi. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah itu ya. Inna ahdatsal haditsi kitabullah. Ya, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Kitab Allah maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu sejak awal, tengah sampai akhir tidak ada yang salah. Jangankan salah, keliru pun tidak. Allah tidak pernah keliru. Keliru, salah itu sifat kelemahan. Sedang Allah itu maha suci dari segala sifat kelemahan. Maka Allah tidak pernah salah, tidak pernah keliru ya. Maka dari itulah Quran itu diterangkan la raiba fih, isinya dalam Quran itu tidak diragukan kebenarannya. Jadi sumbernya kebenaran. Maka kalau terjadi segala sesuatu perselisihan sesama muslim, untuk mendapat penyelesaian yang baik, kembalinya kepada Quran. Karena sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Wa khairal haji hadyu Muhammadin. Baik petunjuk ya, tata cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah adalah cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikukuhkan oleh Allah untuk umat Islam ini menjadi suri teladan yang baik, contoh yang baik untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka haji Muhammadin, sebaik petunjuk adalah petunjuk dari sebaik-baiknya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Nah, selek-selek urusan ibadah itu ya, itu yang baru, yang diada-adakan, maksudnya yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, nah sekarang ada. Tidak dikenal zaman Nabi, tidak dikenal zaman sahabat, terus ada lah, itu yang dinamakan muhdas. Untuk ibadah yang baru, yang muncul kemudian ya. Syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Inilah yang disebut bid'ah itu. Setiap ibadah yang baru itu yang disebut bid'ah.
wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Semua ibadah yang baru, ya, yang zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada, kok terus mau ada lah itu, ya, seburuk-buruk ibadah, sesat. Ya, jadi disebut bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah tadi adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat itu di neraka, jangan harapkan pahala di neraka. Maka hadis ini sebenarnya dari Rasulullah SAW, tapi orang kadang belum mengerti, sudah dengar berita bid'ah itu anyel sih. Padahal satu perbuatan ibadah yang bid'ah jangan harapkan pahalanya, tempatnya di neraka. Jangan harapkan pahala. Maka kita harus hati-hati. Nah, asalnya ibadah itu memang tidak boleh membuat sendiri. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Ya, asalnya ibadah itu kita hanya disuruh untuk mengikut, bukan membuat, mengikut. Mengikut siapa? Itba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mengikut Rasulullah pasti benarnya. Pasti benar, dan itu yang diridhai oleh Allah. Tapi kalau membuat sendiri, tidak puas dengan ketetapan yang tetapan Rasulullah SAW, kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh sesat-sesat yang nyata. Di samping itu perbuatan sesat, ya, ibadah yang dilakukan dengan tidak mencontoh Rasulullah, tidak mencontoh sahabat Rasul yang disebut biar tadi sesat itu, dhalalah. Nah, semua yang sesat itu, ibadah sesat itu tempatnya di neraka. Maka perlu kita hati-hati, dan dalam hal inilah, ya, semaksimalnya. Nah, dari brosur ke-1 sampai ke-6 ini mudah-mudahan sudah lengkap. Nah, namun nanti kalau didapatkan hal yang perlu ditambahkan. Nah, mudah-mudahan sudah cukup. Apa yang selama ini mungkin belum pernah kita perhatikan, sholat ya ngono kuwe lah, ya, tanpa mengerti dalil-dalil yang mendasarinya. Nah, kita ada tunjukkan semua dalilnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, mulai dari penataan soft dari imam sampai makmumnya, ya, mulai baris soft yang pertama sampai yang di belakang, termasuk makmum masbuk terlambat, termasuk ini sujud sahwi, kapan kita harus sujud sahwi, ya, dan kapan kita sujud tilawah, apa sujud tilawah itu, apa sujud sahwi itu. Nah, ini semuanya sudah diterangkan dengan lengkap. Hingga kalau saudara melaksanakan, memakai dasar-dasar yang kami tunjukkan dalam brosur ini, berarti tidak taklid, ya, tidak taklid, tapi berdasarkan itba Rasulullah SAW. Baiklah, untuk pagi hari ini, ya, saya beri kesempatan untuk saudara bertanya lebih dulu. Yang mengikuti sejak awal tentu ada sesuatu yang dicatat atau catatan dalam hatinya yang kurang jelas, ya, ditanyakan. Nah, syukur semuanya sudah jelas dari yang pertama sampai yang ke-6 ini mudah-mudahan sudah jelas semua. Nah, tinggal kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dan menyebarkan, menularkan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Baiklah, ya, saya berikan kesempatan lebih dahulu biar tidak ada waktu yang terbuang. Mari, siapa kalau ada pertanyaan langsung mau bertulis, ya, saya berikan kesempatan lebih dahulu. Ya, tentang salat berjamaah, tentang mengingatkan imam yang salah dalam salat berjamaah jika imamnya keadaannya tuli sehingga di subhanallah tidak mendengar, jadi tetap meneruskan sholatnya walaupun salah. Berikutnya, ketika imam itu salah lagi, kami makmum di belakangnya maju salah satu, memberi isyarat meraba kakinya tanpa berbicara. Dengan begitu, imam yang kondisinya tuli tersebut tanggap dan segera merubah atau memperbaiki sholatnya. Benarkah yang kami lakukan tersebut, Ustadz? Atau bagaimana langkah kami apabila hal itu terjadi lagi?
Kalau bisa semaksimalnya, karena kalau salah itu imam perlu diingatkan. Ingatkan tadi kalau yang mengingatkan putra dengan subhanallah, kalau yang mengingatkan putri dengan tepuk. Nah, kalau imamnya tuli, subhanallah ya tidak dengar, tepuk ya tidak mengerti. Maka kalau salah susah diingatkan. Ya, terus makmumnya ya mempunyai inisiatif maju demak sikile. Nah, itu mengingatkannya. Nah, bagaimana untuk selanjutnya mbok golek imam yang ora tuli. Cari imam yang tidak tuli. Wong memang ada peringatan subhanallah, ada peringatan tepuk. Nah, peringatan ngoyak-ngoyak atau datang pada imamnya tadi memang enggak ada tuntunannya. Ya, masa sak masjid rane sing ora tuli. Ya. Nah, itulah jalan keluarnya, mencari imam yang normal lah. Nah, yang normal. Sehingga tidak mengalami kesulitan. Nah, kalau tadi kan mengalami kesulitan, ya ditegur nekat terus, ya tidak, karena tidak dengar. Nah, maka itulah harus mengambil inisiatif sendiri. Maka kalau bisa carikan imam yang tidak tuli lah. Itu ya. Apalagi Berikutnya, dapatkah saya pahala berjamaah sementara saya sholat munfarid dengan alasan bacaan Al-Fatihah imam tidak benar, dari rumah niatnya sholat berjamaah? Bacaan tidak benar ya kamu tahu tidak benar, membenarkan wong bacaannya. Ya, mestinya kalau imamnya bacaannya salah, kamu tahu benarnya, kamu membenarkan, bukan malah ditinggal pergi. Ya, nah kalau kamu munfarid, nah makmum yang lain, gimana? Nah, berarti kan ada aturannya. Kalau memang imamnya salah, ditegur. Imam itu manusia, ya bisa salah, bisa lupa. Wong Nabi aja yang menjadi panutan kita, Nabi salatnya bisa lupa gitu. Mestinya salat 4 rakaat hanya dikerjakan 2 rakaat. Nah, malah ada kelebihan rakaat. Nah, itu Nabi, ya. Nabi manusia, walaupun Nabi masih manusia kan, tetap kadang lupa, kadang salah. Maka kewajiban orang mukmin kalau melihat saudaranya salah, ya ditegur, diingatkan, ditegur. Kalau salah diluruskan. Maka kalau tadi imamnya bacaannya Fatihah salah, tentu kamu sebagai sebagai makmum Fatihah mesti hafal toh. Nah, imamnya bacanya salah, terus kamu pergi memisahkan diri nggak bisa. Kalau memang imam bacaan Fatihahnya salah, di waktu usia salah itu kamu menyahut benarnya bagaimana? Ya, kalau memang ada kadang-kala imamnya, ya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim lah kadang-kala dah. Nah, kadang-kala orang itu harus Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya, pada kalau Ar-Rahmanir-Rahim saja. Terus Maliki Yaumiddin loh, Fatihah langsung Maliki Yaumiddin ya. Nah, itu keliru jelas. Maka kalau tahu imamnya bacaan Fatihah umumnya, baik makmum maupun imam umumnya sudah hafal. Maka si makmum tahu imamnya salah bacaan Fatihah, harusnya langsung meluruskan bacaannya tadi. Di mana yang keliru tadi disaut bagaimana benarnya. Aja dikeploi. Jangan di subhanallah, wong itu salah bacaan, bukan rukun sholat. Tadi kan diterangkan jutbah itu bila mana ada kesalahan atau keliruan di salah rukun. Nah, itu ada kurang sujudnya, apa kelebihan, apa mestinya duduk tahiyat kok tidak lah, itulah. Itu dia. Kalau bacaan, ya, kalau bacaan jangan disebutnya, langsung kalau tahu kebenarannya kamu langsung nyaut benernya bacaan dari bagaimana. Apalagi pada saat sholat 2 rakaat, pada rakaat kedua seharusnya at-tahiyat akhir, karena lupa saya berdiri lagi.
pada saat di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah teringat bahwa saya kelebihan rakaat. Pertanyaan, apakah saya langsung duduk at-tahiyat akhir atau meneruskan bacaan Al-Fatihah kemudian rukuk dan sujud, kemudian sebelum salam sujud sahwi? No, kalau itu salat sendirian tadi ya. Ya. Nah, kalau memang tadi lupa, setelah ingat ya itu saya harus tahiyat baru separuh ingat ya aja wis ngerti kelewat ingat balang malam bacot kayak kelewatnya saya adon ya. Jadi waktu tadi mestinya duduk tahiyat akhir kok ngadeg meneh baca Fatihah tadi kelebihan rakaat ini. Nah, di waktu sudah berapa walaupun sudah baca Fatihah tapi uang ini sudah kelebihan. Ya. Ya waktu ingat kelebihan segera duduk dipotong jangan dipututoke Fatihah berarti kelebihannya. Nah, kalau mbak tutoke lagi berarti kelebihannya makin banyak kan gitu kan. Yang kamu duduk sinyal sudah tahiyat tuh bacot ya duduk. Nah, nanti sujud sahwi sebelum salam tadi sujud sahwi ya gitu lah. Tapi kelanjutannya tadi jangan diteruskan. Ya, waktu ingatnya mendapat Fatihah baru separuh ingat ya saat itu langsung duduk. Ora dirampung ya. Nanti tambah banyak kelebihannya. Apalagi jika kelebihan rakaat apabila mau sujud sahwi, posisi dari berdiri takbiratul ihram dulu, kemudian langsung sujud sahwi, atau posisi langsung dari duduk di antara dua sujud. Coba dibaca tadi sujud sahwi tadi. Kelebihan rakaat tadi kan Nabi ada kelebihan rakaat. Halaman berapa tadi? Nabi kelebihan rakaat tadi. Halaman 3 masuk ke 4. Ya, coba dibaca halaman 3 masuk 4. Qala Abdullah sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Falaman fatala tawashwasal qaumu bainahum. Faqala ma sya'nukum? Qalu ya Rasulullah hal zida fis salati? Qala la. Qalu fa innaka qad sallaita khamsan. Fanfatala summa sajada sajdataini summa sallama. Rawahu Muslim. Ini salat Nabi 5 rakaat dan tidak ada salat 5 rakaat kecuali salat witir ya. Ya terus saja. Telah berkata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami 5 rakaat. Setelah selesai salat, para sahabat berbisik-bisik di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa kalian?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, apakah salat ini ditambah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Para sahabat berkata, "Sesungguhnya engkau telah salat 5 rakaat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling lalu sujud 2 kali kemudian salam. Hadis riwayat Muslim. Saya bertanya tadi apa? Pertanyaannya, jika kelebihan rakaat, jika mau sujud, posisi dari berdiri takbiratul ihram dulu, kemudian langsung sujud sahwi, atau posisi dari duduk di antara 2 sujud. Nah, takbiratul ihram itu hanya sekali saja. Takbiratul ihram itu sekali ketika memulai sholat. Nah, kalau kamu kelebihan rakaat, ya tada langsung duduk. Sujud sahwi tadi pakai takbir, tapi bukan takbiratul ihram, takbir biasa ya ta. Allahu Akbar itu kan takbir kan. Maka Nabi telah diingatkan tadi sholat ya, 5 rakaat. Nah, sahabat-sahabat setelah Nabi sholat selesai berbisik-bisik ya, satu sama lain mungkin salat tema kok 5 mulai lah. Maka karena berbisik-bisik Nabi tanya, ada apa? Baru sahabat matur, ya Rasulullah, apa sholat hari ini tadi atau kali tadi ditambah? Tidak. Artinya tidak ada apa-apa ya, berarti Nabi merasa tidak menambah, berarti lupa. Ini sahabat bilang, ya Rasulullah betul bahwa sholat ini tadi 5 rakaat. Langsung Nabi ya, sujud sahwi dengan takbir tadi
bukan takbiratul ihram, takbir. Sujud ya Allah Akbar, sujud, duduk lagi, sujud lagi. Jadi sujud sahwi itu 2 kali, masing-masing memakai takbir, bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hanya sekali waktu mulai sholat itu saja. Nah gitu ya. Jadi tidak usah cara keliru, kelebihan ya langsung duduk tadi tahiyat apa justru takbir, baca takbir untuk sujud 2 kali, masing-masing sujud pakai takbir tadi ya. Itu tadi bukan takbiratul ihram, bukan. Apalagi kalau sedang menghafal atau belajar membaca Al-Quran, jika menemui ayat sajdah, apa masih disunahkan untuk sujud tilawah? Oh iya, tidak hanya yang membaca, yang mendengar pun kalau yang membaca tadi sujud, ya, tapi sampai berdesar-desar tempat di luar sholat itu, ya, jadi dia membaca surat sajdah tadi, terus sujud, ya. Karena yang membaca sujud, yang mendengar bacaan tadi semua ikut sujud sampai berdasar rauman tempat sujudnya itu bukan di waktu sholat. Kalau di waktu sholat ya mungkin berdasar nganti rauman. Ya, jadi kalau yang membaca Quran itu sujud baik di waktu sholat maupun di luar sholat, maka yang mendengarkan ikut sujud. Kalau yang membaca tidak sujud, maka yang mendengarkan tidak sujud. Seperti tadi contoh tadi ya dibaca hadis ya. Nabi mengatakan lah, kamu sebagai imam saya gitu loh. Tapi tadi halaman berapa? Karena membaca sajdah kok tidak, Nabi ditanya kok tidak sujud ya Rasulullah, tadi baca ayat sajdah. Nabi mengatakan loh, kamu kan sebagai imam saya, artinya kamu yang membaca tadi imamnya. Kalau imam membaca tadi sujud ya Nabi sujud, tapi karena yang membaca tidak sujud, Nabi ya tidak sujud. Di halaman 5 masuk ke 6. Ya, coba dibaca itu. An Zaid bin Aslam qala qara'a rajulun suratan fiha sajdatun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha qala ya Rasulullah ma fi hadhihi surati sajdatun qala bala walakinnaka kunta imaman falau sajadta sajadna. Rawahu Abdur Razzaq. Dari Zaid bin Aslam ia berkata, ada seorang laki-laki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Qur'an yang di dalamnya ada ayat sujud. Setelah selesai ia bertanya, ya Rasulullah, apakah di dalam surat Al-Qur'an ini tidak ada sujud? Rasulullah sallallahu, tetapi kamu sebagai imam kami, seandainya kamu sujud, kami pun juga sujud. Jadi imam di sini maksudnya bukan imam sholat ya. Ini maksudnya imam itu yang diturut orang tadi membaca Al-Quran. Nah, ternyata ada ayat sajdah juga kok Nabi kok tidak sujud. Maka Nabi bertanya, sahabat yang baca tadi tanya pada Nabi, ya, ditanyakan di sini. Tanya apa? Tanyakan pada ya Rasulullah, apakah di dalam surat Al-Quran ini tidak ada sujud? Ya, Rasulullah menjawab ada. Rasulullah menjawabnya ada. Tetapi kamu yang membaca itu maksudnya sebagai imam kami. Sebenarnya kamu maksudnya saya tinggal menurut yang membaca. Kalau yang membaca itu tadi sujud, kami pun ikut sujud. Tapi karena yang membaca tidak sujud, maka Nabi tidak ikut sujud. Karena Nabi bukan yang membaca, Nabi mendengar saja. Nah, yang membaca tidak sujud, maka yang mendengar ya tidak sujud. Kalau yang membaca tadi sujud, Nabi pun ikut sujud. Jadi baca sujud tilawah itu bukan wajib, tapi siapa membaca dia pada mendapatkan ayat-ayat sajdah kemudian sujud dapat pahala. Tapi kalau ayat sajdah tidak sujud tidak berdosa, tidak berdosa. Apalagi kami sering menjumpai orang sujud lama setelah sholat, katanya bersyukur. Mohon tausiahnya untuk hal tersebut, Ustaz. Apakah ada tuntunannya?
Sampai hari ini saya tidak ngerti tuntunannya. Habis sholat, ya, habis sholat terus sujud, entah sujud apa itu, lama. Nah, mungkin dia memahami itu sedekat-dekat hamba adalah di waktu sujud. Maka fa'aksiru doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Lah mungkin dipahami ya, karena akan memperbanyak doa sujud dulu. Padahal yang dimaksud bukan kok nek kowe ndonga karo sujud, bukan. Ya, di waktu sujud itulah kamu sedekat-dekat dengan Allah, maka di waktu sujud perbanyaklah doa, bukan perbanyaklah doa ya, dengan sujud, tidak begitu ya. Tapi di waktu sujud itu kamu boleh, kamu dianjurkan memperbanyak doa, bukan kalau kamu mau memperbanyak doa suruh sujud, tidak. Nanti sujud dulu, di waktu sujud itu baru doa. Jadi maksudnya dalam sholat lah, kalau Pus bar sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, rampung, terus sujud meneh, lah itu sujud apa? Kalau doa harus sujud dengan begitu, nggak ada tuntunannya. Nah, Rasulullah pun nggak pernah menerangkan yang seperti itu, apalagi melakukan, ya. Nah, kalau Rasulullah sujud lama itu di waktu sholat, ya, waktu sholat sujud lama, ya, itu di waktu sholat, bukan kok bar sholat terus mau doa sujud lama, tidak begitu. Enggak seperti yang dilakukan yang kamu tanyakan tadi. Saya belum mendapatkan dalil seperti itu, maka ya tidak melakukannya dan tidak mengajarkannya. Wong dapat aja belum kok. Apalagi sebagai jamaah putri dalam sholat, bolehkah mengingatkan bacaan surat yang salah pada imam dengan bersuara keras karena jamaah putra tidak melakukan? Ya boleh aja, kalau sekedar bersuara mengingatkan, meluruskan tadi tidak salah, namanya meluruskan. Mungkin jamaah putranya tidak hafal, jamaah putrinya yang hafal. Apalagi pelaksanaan sujud tilawah di luar sholat itu, apa harus menghadap ke kiblat atau barat atau bebas seperti sujud syukur? Bebas ya. Dan tidak usah wudu. Ada aturan mau sujud tilawah, sujud syukur barang kuwi tidak usah wudu. Ya, tidak usah wudu. Bebas. Kamu misalnya membaca Quran, ya, yang itu mau ada sajadah yang dibaca, yang membaca sujud langsung kamu sujud di situ. Apalagi di brosur sholat jamaah bagian yang kelima pada minggu yang lalu, di situ ada keterangan kalau kita sholat di rumah lalu kita pergi ke masjid mendapati sholat berjamaah, kita bisa sholat lagi. Yang saya tanyakan, saya pergi ke masjid mau sholat duhur, saya menunggu imam lama, mungkin ada 20 menit lebih. Karena lama, saya sholat duhur sendiri. Setelah saya sholat sudah selesai, imam datang. Apakah saya masih bisa sholat berjamaah lagi bersama imam itu? Waktu itu saya langsung pulang. Karena kamu nggak ngerti itu, ya. Boleh kamu tadi sholat sendirian, nah sekarang mendapatkan jamaah diulang tidak apa-apa, boleh itu. Dan memang harus begitu, ya. Di samping itu saudara tidak mengerti. Nabi kita menggembirakan, kamu menunggu 20 menit saja kok salah ganti. Padahal menunggu di dalam hadis ini diterangkan, menunggu untuk mendapatkan sholat jamaah itu, masa menunggu itu sudah dihitung pahalanya seperti sholat. Seperti sholat, ya. Menunggunya tadi, jadi walaupun menunggu untuk mendapatkan sholat jamaah, belum sholat loh, menunggu itu sudah dapat pahala seperti sholat. Nah karena kamu tidak ganti tadi terus sholat sendiri, jadi terus pulang, nah sehingga kamu sudah datang dari rumah ke masjid tapi nggak dapat sholat jamaah. Mengapa nggak dapat? Nah, kamu pulang itu mau apa coba? Apa pulang akan dapatnya lebih banyak? Padahal pulang ya tidak ada pekerjaan yang perlu dikerjakan dengan penting, ya. Itu andai kata kamu sabar menunggu, kamu dapat sholat jamaah. Di samping itu masa menunggu mudah dihitung sholat jamaah, nah, sehingga dapat pahala besar lah sebetulnya. Nah, tapi karena kamu pulang, kita di masjid tidak dapat sholat jamaah,
Ya, kalau datang mau sholat jamaah malah kamu pulang ya. Jadi andai kata kamu tadi situ menunggunya itu sudah dapat pahala. Terus sekarang imamnya datang salat jamaah, lalu kamu dapat salat jamaah dan dapat pahala menunggu karena datangnya jamaah untuk mendapatkan jamaah tadi. Apalagi kalau imam sujud tilawah, makmum tidak ikut sujud, apa makmum berdosa? Apakah jika akan sujud tilawah didahului dengan takbir terlebih dahulu? Ya. Jadi kamu jangan bertanya apa dosa tidak. Tadi sudah diterangkan kalau membaca, ya ada membaca Quran, dapatkan ayat sajadah. Siapa sujud dapat pahala. Kalau tidak sujud ya tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya. Maka kalau kamu tadi mendengar itu kok tidak ikut sujud, orang membaca sendiri tidak sujud tidak dosa. Kalau kamu tidak ikut sujud ya tidak dosa. Hanya kamu tidak dapat pahala. Ya? Tidak dapat pahala. Wong sujud tidak ada pahala, gitu aja megah. Bahasa pahala kan malah tidak begitu tertarik kan. Nah, karena tidak paham tadi. Terus apa lagi yang bertanya? Ini tadi terjadi di dalam sholat, Ustaz. Jadi imamnya sujud tapi makmumnya tidak turut sujud. Nah, ya makmum itu namanya makmum beling itu. Lawang makmum imam itu buat supaya diturut imamnya sujud atau makmumnya malah nonton itu gimana? Nah, tidak sujud itu karena tidak tahu atau memang nyepelek. Kalau kamu sebagai makmum, imamnya sujud, makmumnya harus ikut sujud. Sujud sahwi juga begitu, imamnya sujud sahwi, makmumnya ya ikut sujud sahwi. Gitu. Nah, tadi imamnya baca sujud tilawah, sujud apa? Ada ayat sajadah terus sujud tilawah, makmumnya ikut sujud. Ya, ikut sujud tadi. Nah. Kalau tidak ikut sujud berarti makmumnya tadi tidak mentaati imam. Padahal imam itu wajib diturut. Ya, diturut. Selama benar wajib diturut. Kalau tidak benar diingatkan gitu lah. Mungkin karena lupa tadi. Ya, apalagi? Kemudian dari sujud tilawah, apakah harus didahului dengan takbir terlebih dahulu? Ya, kalau dia sujud tilawah ya dengan takbir. Ya, sujud tilawah. Ya. Di dalam sholat itu kan gerakan-gerakan dalam sholat selalu disertai dengan takbir. Rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, bangkit dari sujud, termasuk sujud sahwi itu pun kan pakai takbir. Ya, kalau itu dalam sholat ya, tapi kalau tidak di dalam sholat tidak ada keterangan itu. Sujud tilawah harus takbir tidak. Kalau dalam sholat itu memang setiap gerakan sholat yang ya diikut dengan takbir. Tapi kalau tidak di dalam sholat ya tidak dengan takbir, tidak ada. Termasuk sujud syukur barang kalau di luar sholat yang ya dapat kenikmatan langsung sujud tidak usah pakai takbir itu. Ditundurkan ada takbirnya. Nah, sujud tilawah, sujud langsung bacaan sujud tilawah tadi. Ya, ketika sujud apa yang harus dibaca lah gitu. Apalagi? Ketika sholat kita lupa jumlah rakaat, misalnya sholat isya antara sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat, tapi keyakinan sudah 4 rakaat. Jadi bagaimana dengan hal tersebut? Nah, kok lupa keyakinan sudah 4 tak lupa berarti ora lupa. Keyakinannya sudah 4 lah kok lupa ya? Nah, udah yakin 4 berarti ora lupa. Ya, kalau lupa itu mesti ada keraguan 3 atau 4. Nah, kalau ada 34 atau 34 ambil yang pasti yang 3. Kalau kamu yakin 3 atau 4 masih ragu, yang benar mesti 3. Kalau 4-nya itu, nah yang 3 itu 3 atau 4. Nah kalau kamu udah yakin 4 berarti sudah rasa
Nanti tapi kalau ragu 3 atau 4 ambil yang sedikit. Yang sedikit itu tentu mendekati kebenaran. Karena kalau yang 4 itu masih diragukan, tapi yang 3 mesti sudah dilakukan. Maka menjadi ragu itu tadi 3 atau 4. Tapi kalau kamu sudah yakin 4, kenapa harus ragu? Oh ya sudah yakin 4. Saya yakin 4, kalau nekat ke ya berarti malah tambah rakaatnya jadi 5 kok. Ya sudah, kalau yakin 4 ya udah pegang yang yakin, buang yang ragu. Tadi kan sudah ada dalil-dalilnya. Yang yakin dipegang, yang ragu dibuang. Nah, antara 3 dan 4 mesti yang ragu itu yang 4. Ya. Nah, mesti 3 atau 4, 3, 4. Nah, pegang yang 3 berarti sudah 4. Nah, tapi kalau kamu 3 atau 4 sudah yakin 4 ya kenapa harus ragu? Yakin 4. 4 itu karena sholat itu pol-polnya 4 kan. Sholat wajib itu. Nah, sudah 4 ya sudah. Kenapa harus ragu? Lah kalau kamu masih ragu berarti tidak yakin 4. Maka keyakinanmu tadi 3 atau 4, 3 atau 4. Lah ambil yang 3. Tapi kalau sudah yakin 4, kenapa kamu harus ragukan yang 3? Nah, apalagi dalam sholat sunnah, seandainya lupa rakaatnya, apa juga perlu melakukan sujud sahwi? Oh ya, tidak diterangkan sholat itu wajib atau sunnah. Wah, ada kekeliruan dalam rukun sholat tadi. Ya sujud sahwi ya. Apalagi berkaitan dengan brosur halaman 2 disebutkan bahwa Rasulullah sholat asar 2 rakaat lalu salam karena lupa. Disebutkan dalam brosur tersebut, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan sholat yang kurang itu. Ketika beliau masih dalam keadaan duduk, lalu sujud 2 kali sesudah salam. Pertanyaan, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat lagi 2 rakaat untuk menyempurnakan sholat yang kurang tadi atau bagaimana? Coba kamu baca dulu. Di situ ada keterangan. Menyempurnakan kurang itu artinya kalau kurang 2 rakaat ya yang disempurnakan yang 2 rakaat itu. Kurang 2 rakaat kan. Kalau kurang 2 rakaat terus tambah lagi sholat lagi ada tambah 2 lagi berarti 4 rakaat. Jadi Nabi menyempurnakan artinya rakaat yang kurang tadi disempurnakan. Kurangnya 2 ya disempurnakan 2. Dibaca dulu hadisnya. Qala Abu Hurairah sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal asri fasallama fi raqnataini faqama dzul yadaini faqala aku siratis salatu ya Rasulullah amnasita faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika lam yakun faqala qad kana ba'dzu dzalika ya Rasulullah fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nasi faqala asadaqadul yadain faqalu na'am ya Rasulullah fa'atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas salati thumma sajada sajdataini wa huwa jalisun ba'da taslimi. Rawahu Muslim. Telah berkata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar menjadi imam bagi kami, lalu beliau salam setelah 2 rakaat. Maka berdirilah seorang sahabat yang panggilannya Dzul Yadain dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sholat ini dikosor atau engkau lupa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Semua itu tidak terjadi." Dia berkata, "Ya Rasulullah, salah satu dari 2 itu telah terjadi." Lalu Rasulullah menghadap kepada para sahabat sambil bertanya, "Benarkah Dzul Yadain?" Jawab para sahabat, "Betul ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan sholat yang kurang itu ketika beliau masih dalam keadaan duduk, lalu sujud 2 kali sesudah salam.
Mana yang kurang jelas? Jadi menyempurnakan, karena mestinya sholat yang beliau lakukan mestinya 4 rakaat. Baru 2 rakaat Nabi sudah salam. Ya, maka ada sahabat yang tanya, Nabi salam tanya, ya Rasulullah, apakah sholat kali ini engkau qasar atau lupa? Nabi tidak. Ya, kedua-duanya tidak benar. Nah, maka apa tadi tanya pada Nabi. Nabi mengatakan tidak, semua tidak. Maksudnya dikosor ya tidak, lupa ya tidak. Jawab Nabi ya, kurang yakin. Terus tanya pada makmum yang lain, sahabat-sahabat, apa betul kata Dzul Yadain ini tadi bahasa sholat tadi hanya 2 rakaat? Sahabat-sahabatnya menjawab betul ya Rasulullah. Nah, langsung berarti kurang 2 rakaat. Nabi meneruskan menyempurnakan kekurangannya tadi. Mestinya 4 rakaat, baru 2 rakaat kok salam. Maka Nabi kurang 2 rakaat. Maka Nabi kembali tadi menyempurnakan, artinya menggenapkan 2 rakaat lagi. Nah, 2 rakaat yang kurang tadi. Nah, setelah itu selesai, maka ditangkap tidak. Kemudian masih dalam keadaan duduk, lalu sujud 2 kali sesudah salam. Jadi salah sempurnakan tadi 2 rakaat tadi, terus sudah selesai Nabi apalagi sujud lagi, yaitu sujud 2 kali sujud sahwi tadi. Nah, setelah sujud sahwi baru salam lagi. Jadi tadi kekurangannya disempurnakan, terus ditambah lagi setelah salam sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu ada dikerjakan sesudah salam, boleh juga dikerjakan sebelum salam. Tapi setelah sujud sahwi disertai salam lagi gitu loh. Udah ngomong sujud tok, baru sujud wis ndak, kalau sujud tadi salam lagi. Coba dibaca tadi yang ada sujud sahwi salam lagi tadi. Halaman 3 tuh. Halaman 2 masuk ke 3. Nah, itu. An Imran bin Husainin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalal asra fasallama fi salasi raka'atin summa dakhala manzilahu faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-khirbaku wa kana fi yadayhi tulun faqala ya Rasulullah fazakara lahu sani'ahu fa kharaja ghazbana yajurru ridaahu hatta intaha ilan nasi faqala asadaqa hadza qalu na'am fa shalla rak'atan summa sallama summa sajada sajdataini summa sallama. Rawahu Muslim. Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar lalu salam pada rakaat ketiga. Kemudian beliau masuk ke rumahnya. Maka seorang sahabat yang bernama Khirbak yang panjang 2 tangannya memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menceritakan kejadian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan marah sambil menyeret ridaknya hingga sampai kepada orang banyak. Lalu bertanya, betulkah orang ini? Para sahabat menjawab, betul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 1 rakaat, lalu salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Nah, ya. Jadi Nabi itu ya, tak lengkap tadi dari hadis-hadis ini. Kekurangan rakaat pernah, kelebihan rakaat pernah, ya. Kurang 2 pernah, kurang 1 pernah. Nah, waktu kurang 1 atau kurang 2 tadi, kata diingatkan, ya kebetulan Nabi sudah pulang, ya. Bahwa tadi salatnya baru 2 rakaat, atau tadi salatnya baru 3 rakaat. Lah, untuk meyakinkan Nabi tidak puas dengan pertanyaan seorang ini, maka tanya pada makmum yang lain, apa betul kata orang ini tadi? Oh betul ya Rasulullah. Nah betul, langsung Nabi menyempurnakan kekurangan rakaat tadi. Kayak yang kurang 2 ya disempurnakan 2, yang kurang 1 ya tambah 1. Setelah itu salam. Nah setelah salam sujud lagi, yaitu sujud sahwi tadi 2 kali. Nah setelah sujud sahwi
diakhiri dengan salam lagi. Jadi maka sujud sahwi itu ya boleh dikerjakan sebelum salam, boleh dikerjakan setelah salam, tapi setelah sujud sahwi baru salam lagi lah gitu lah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, lengkap tadi dari ini sujud kekurangan rakaat pernah, kelebihan rakaat pernah, ya, keliru, ya. Sebetulnya tidak dikosor jadi 4 mestinya 4 jadi 2, sepertinya dikosor. Ditanyakan oleh sahabat, apa sholat hari ini dikosor? Tidak, apa lupa? Ya tidak, keduanya tidak. Saya sampai ke sahabat, betul ya Rasulullah, salah satu di antara itu apa karena lupa atau kalau memang dikosor, itu salah satu di antara itu kejadian. Nah, ternyata kejadiannya bukan dikosor, kejadiannya lupa. Maka Nabi menambahkan kekurangannya yang lupa tadi. Kalau kurang 2 ya tambah 2, kurang 1 tambah 1. Setelah selesai salam. Nah, setelah salam untuk mengganti kesalahannya tadi sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi 2 kali ditutup lagi dengan salam. Ya, apalagi yang kurang jelas mana? Semuanya sudah diterangkan lengkap gitu kok ya. Walaupun Nabi itu sering lupa, sholatnya aja lupa, pekerjaan 5 waktu sehari semalam itu 5 waktu, masih terjadi lupa. Maka kalau zaman sekarang imamnya lupa, jangan terus saudara medot, jangan, wajiban. Kalau lupa diingatkan. Nah kok imamnya salah terus tinggal kamu dengan hati yang tidak bening, prasangka jelek bahwa imamnya rusak sholat, kok dadek ke imam, masa sholat isya kok 3 rakaat, ya, padahal karena lupa tadi. Nah makalah hebatnya para sahabat dulu itu tiap ada grundelan dalam hati tanyakan, Nabi orang kok rate kok ngerti-ngerti medot. Maka sudah tadi kalau imamnya keliru bacaan darah munfarid medot tadi nggak betul. Nah saudara, kalau sebagai makmum tahu imamnya salah, menegur kesalahannya, ya, ditegur. Itu pun sudah diatur, dituntun oleh Rasulullah, cara menegur bagaimana sudah dituntunkan. Nah itu harus diamalkan, praktekkan, diamalkan dalam kehidupan ini. Kalau melihat imamnya salah wajar lah. Nah, kalau salah, saya yang tahu ini berbuat salah, saya yang menegur. Kalau lupa ya wajar juga, memang manusia itu kalau tidak salah ya kadang-kadang lupa. Itu pun dialami Nabi loh. Ya, nggak mungkin Nabi sengaja berbuat salah tadi. Jadi sholat asar cuma 3 rakaat itu mesti lupa itu. Sholat ya zuhur atau asar kok 2 rakaat itu ya mesti lupa. Ya dah. Nah, maka ditanyakan. Nah, Nabi jawabnya karena tidak merasa mengkosor dan tidak merasa lupa, jawabnya semuanya tidak terjadi. Maksudnya lupa ya tidak, mengkosor ya tidak. Tapi orang ini kok mengatakan begitu. Terus sahabat yang lain ditanya, yang makmum tadi apa betul kata si fulan tadi, saya melakukan begitu. Oh iya betul ya Rasulullah, betul. Nah maka kekurangannya tadilah yang dikenepi, yang menyempurnakan kekurangan itu maksudnya menyempurnakan rakaat yang kurang tadi, tidak menambah. Nah setelah selesai sudah sempurna, dah salam. Setelah selesai salam, karena ada kekeliruan tadi kan, maka sujud sahwi diakhiri dengan salam lagi kan. Ya mudah-mudahan paham lah. Apalagi ketika menyempurnakan kekurangan tadi Ustaz, karena sudah ada jeda waktu, apakah perlu takbiratul ihram lagi? Oh enggak, tidak usah takbir. Wong itu kalau takbiratul ihram dari awal, nanti nambah rakaat dari awal lagi, ya. Enggak, karena kekurangan rakaat ya takbirnya bukan takbiratul ihram. Walaupun sudah ngomong tadi, ya, ditanya balik kurang dari rakaat, balik orang kok takbiratul ihram nanti, ya dah, mulai dari awal lagi. Takbiratul ihram dalam sholat itu hanya sekali ketika mulai saja. Nah karena tadi sudah dapat 2 rakaat, malah sudah salam juga, maka untuk nambah 2 rakaat tidak takbiratul ihram, ya takbirlah saja terus melanjutkan kekurangannya tadi.
Jadi takbiratul ihram itu hanya sekali di dalam sholat. Kalau kekurangan rakaat, kelebihan rakaat tidak takbiratul ihram lagi, ya takbir untuk gerakan itu saja, tapi bukan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu takbir yang dia lakukan untuk permulaan memulai sholat. Maka dengan sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Lah takbir pertama di waktu memulai sholat itulah disebut takbiratul ihram. Apalagi makmum masbuk yang kehilangan rakaat pertama, apakah ketika berdiri dari duduk di mana imam sudah dapat at-tahiyat awal, makmum tadi ikut angkat tangan atau tidak? Karena bagi makmum tadi dia baru dapat 1 rakaat. Ya, kalau dapat 1 rakaat ya tidak ikut angkat tangan. Kamu kan udah tahu tuh angkat tangan itu ada 4 tempat. Waktu takbiratul ihram, waktu mau ruko, bangkit dari ruko, 3 ada. Nah, bangkit dari rakaat kedua masuk ke rakaat 3 setelah dapat 2 rakaat. Setelah tahiyat tadi masuk rakaat 3. Nah, kalau kami saudara dapat baru 1 rakaat, imamnya sudah, karena saudara masbuk, imamnya memang berdiri tahiyat awal. Sudah dapat 2 rakaat, nah kamu baru nyusul, baru dapat 1 rakaat. Berarti kamu tidak usah angkat tangan seperti pada imamnya tadi. Imamnya memang sudah betul, sudah genep 2 kok. Nah kamu baru nyusul 1, dapatnya baru 1. Apalagi jika imam dalam membaca satu surat, misalnya surat Al-Ikhlas dengan jahar, tidak begitu baik, lalu ada makmum yang ikut membaca juga dengan jahar, apakah yang dilakukan makmum itu dibenarkan dengan catatan imam tidak lupa bacaan surat, cuma bacaan lebih bagus dari makmum yang ikut membaca tadi dengan jahar juga? Tidak betul itu. Nah, kenapa kalau memang dia lebih bagus kok dia tidak maju jadi imam? Ya, atau dia mungkin pendatang dan mendapatkan di masjid itu imam itu. Nah, kamu datang walaupun bacaanmu lebih baik, ya. Kalau tidak diserai untuk mengimami, jangan mengimami, ya, dan mengimami di situ. Apalagi makmum tuh bacaannya banter-banter kaya imam, lah imamnya loro nanti tadi, ya, tak boleh. Yang kemarin kan ada Nabi sholat, kemudian ada bising-bising, mungkin suara bising, apa ada yang membaca sama saya tadi? Ada ya Rasulullah. Itu mengapa kamu melawan bacaan kamu? Artinya kalau makmum itu membaca, kalau imamnya membaca jahar itu nggak boleh makmumnya ikut membaca apa yang baca itu. Nah, nanti makmumnya membaca, imamnya membaca kan jadi bising nanti masjid. Apalagi kalau makmumnya banyak ikut membaca semua, wes jadi ribut seperti pasar kan nanti. Jadi imamnya maca, makmumnya kabeh melu maca. Ada 3 pendapat kemarin sudah, ya. Apabila imam membaca, makmum cukup mendengarkan. Ada lagi yang berpendapat kecuali Fatihah. Kita ya memang ada dalil, tapi betul kita tapi kalau itu dipraktekkan susah itu, ya. Karena imam tidak harus membaca surat, membaca ayat pun boleh. Dan tidak harus yang panjang, ayat pendek pun boleh. Nah kalau imamnya membaca ayat pendek saja, makmumnya membaca Fatihah apa enggak? Ya, enggak bisa nutut nanti, kekurangan. Imam udah rukuk, makmumnya membaca Fatihah belum rampung. Ya, enggak bisa selesai karena bacanya Fatihah ya sepanjang itulah. Kalau surat kan ada boleh baca qul huwallah, boleh baca inna ata'ina boleh. Dari setelah waladhdallin amin, imamnya baca inna ata'inakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat lah. Makmumnya baca Fatihah 3 ayat sampai di mana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Adalah
baru Maliki Yaumiddin imamnya udah rukuk. Padahal makmumnya masih iya karena butuh, iya karena nasta'in, ihdinas siratal mustaqim lah, kurang tuh jadi ya. Maka kalau imamnya membaca jahar, makmumnya dengarkan kecuali membaca Al-Fatihah lah itu. Kalau imamnya membaca suratnya atau ayatnya pendek, nanti Fatihahnya enggak rampung nanti. Apalagi ketika saya sholat berjamaah, ketika sujud lama sekali, padahal sudah duduk di antara dua sujud, tapi dia tetap sujud. Lalu yang di sampingnya menyentuhnya sebagai tanda, apa itu diperbolehkan? Iya, mungkin dia tidur tadi, ya, tidur. Jadi sujud, baca turu, mulane wis imam wis duduk antara dua sujud, nggak sujudnya kalau sujud terus ya karena tidur, ya. Menyentuh nggak apa-apa kalau sudah, ya biar ngomong. Nanti imamnya rukuk meneh, imamnya duduk terus sujud meneh kok ijik sujud wae tadi meneh tidur ya. Disentuh enggak apa-apa. Mungkin bangunkan kalau dia tidur wong salat kok tidur ya. Ya mungkin ngantuk sekali tadi. Memang aturan begitu tidak ada, tapi karena kamu tahu ya, kayak lungguhe jejer ya wis imamnya wis duduk antara dua sujud kan cek sujud wae. Imamnya sujud nah kono cek sujud lah lalu lah mesti tidur iki malah disenggol. Enggak apa-apa itu. Apalagi kalau ada yang membaca Al-Quran dan menemui ayat sajdah kemudian sujud, tapi saya mau ikut sujud juga tapi tidak hafal bacaannya, apakah cukup sujud saja? Dan apabila saya membaca ayat sajdah cuma sujud saja, apa diperbolehkan tanpa membaca bacaan sujud tadi? Nah, nek ora hafal ya entuk ae sujud, pokoke imame sujud atau yang baca sujud, kamu sujud. Nah, sebenarnya sujud lah kudune dilengkapi sujud sambil membaca apa. Lah karena belum hafal, mungkin ya rong tahun nemoni ngono kuwi kok. Nah, setelah ini baca wah sujud, melu sujud, tapi bacanya belum hafal lah. Setelah itu dihafalkan bacanya. Nanti kalau menemukan kejadian semacam itu lagi, nah sehingga kamu sudah tidak bingung. Oh ada aturannya, ternyata tidak hanya sujud, ada bacaan sujud juga ada. Gitu. Nah kalau apa itu memang apa sujud sahwi memang tidak ada bacaannya. Kalau sujud tilawah ada bacaannya. Apalagi dalam sholat ketika membaca ayat sajdah kita disunahkan untuk sujud tilawah. Pertanyaan, pelaksanaan sujud setelah membaca langsung sujud atau sebelum salam atau bagaimana? Sujud apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya baca langsung sujud, orang kok ngenteni salam, maka membaca Fatihah, kemudian membaca surat, ya. Belum sampai waktu rukuk baca surat tadi sudah ada sujud di situ, langsung sujud. Pas sujud nanti berdiri lagi, mungkin melanjutkan bacanya surat tadi boleh. Bacaan surat tadi karena terpotong dengan sujud tadi, ya dah. Nah, kecuali ya sujud tadi suratnya sudah selesai ya sudah, tapi kalau memang di tengah-tengah surat tadi belum selesai kok ada ayat sajadahnya, sujud lah, sujud orang tuh duduk antara dua sujud langsung nanti berdiri lagi melanjutkan bacaannya surat yang belum selesai tadi gitu. Lanjutkan, itu namanya sujud tilawah itu. Ya, kapan sujud tilawah itu? Apa nunggu selesai? Ya, waktu dibaca ayat itu tadi, yang membaca sujud ya, terus yang mendengarkan atau makmumnya tadi ikut sujud tadi. Ya, tidak nunggu selesai sholat baru sujud. Apalagi? Saya sholat sunnah lail, tiba-tiba surat yang saya baca ayat terakhir lupa. Tapi setelah saya ulang, ingat dan lancar.
hal yang demikian benar apa tidak? Oh, benar. Bila terjadi seperti itu, apa yang saya lakukan? Ya boleh itu. Jadi kalau tadi pas maca kok muka terus dibalani kok ngarep jadi lancar, boleh saja itu, tidak salah. Ya, karena tadi lupa mandek, sudah ternyata pola balani kok lancar, ya sudah betul, tidak usah sujud sahwi begitu. Karena bacanya tadi, jadi sujud sahwi itu kalau bacaan rukun sholat, ya kurang atau lebih atau keliru tadi ya. Nah, kalau ini bacaannya yang salah atau keliru tidak ada sujud sahwi, nggak ada. Kalau ganti surat itu boleh, tidak ganti ya, ayat itu saya yakin hafal, tiap hari hafal. Nah, kebetulan tadi kok mogok di jalan, baleni kok ngarep dadi hafal lancar, ya sudah tidak usah sujud sahwi itu. Artinya apa yang dilakukan tuh tidak salah lah, betul itu. Apalagi di tempat saya, bila soft ibu-ibu saya ajak untuk rapat, katanya sumpek. Katanya sholat wis dikei nggon jembar-jembar kok desak-desakan. Lalu hal yang demikian itu saya harus bagaimana? Bagaimana maksudnya? Wong ini kok saya jembar sek-sekan ya? Coba balana. Di tempat saya, bila soft ibu-ibu saya ajak rapat, katanya sumpek. Katanya sholat wis dikei nggon jembar kok desek-desekan. Lalu hal yang seperti itu saya harus bagaimana? Ya, jadi bener ke mungkin itu tidak ngerti, saya tidak ngerti. Kalau tidak desek-desekan ibu, memang aturan sholat jamaah itu menurut Rasulullah softnya harus rapat. Orang kok dikenggen jembang kok tidak susah lah. Itu nek gue jembar ini orang gue sholat jamaah, nek sholat jamaah walaupun jembar harus disesekan, artinya softnya disesekan. Orang kok jembar terus direlti sak meter gitu ya. Karena itu aturan Nabi. Nabi mengatur sholat, ya, kalau sholat jamaah softnya supaya rapat, maka yang jarang disesekan rapat, lurus dan rapat. Itu bukan masalah nggone peci jembar, ya, apa jembar akhirnya manggone wes nang pojok. Ono karo pojok kene ana tengah ya, pokoke cek longgar. Lah wong longgar ndak diseseke apa. Niatnya itu memang mau sholat jamaah itu harus rapat dan lurus. Orang kok mau olahraga butuh tempat yang jembar, tidak. Maka itu aturan Nabi. Kalau tidak mau memakai aturan Nabi itu membuat aturan sendiri, alasannya tempatnya masih jembar, itu berarti tidak mentaati aturan Nabi. Nah, sedang yang tidak mentaati aturan Nabi itu, ya kata Allah kan, faqad dhalla mubina, sungguh dia telah sesat yang nyata. Maka jangan membuat cara sendiri di dalam beribadah. Apa yang dikerjakan Nabi itulah diikuti. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu kalau kamu seperti melihat aku sholat. Nabi kalau sholat jamaah kok safnya sesek rapat begitu lah, itu seperti itu diikuti. Jangan terus dijarak-jarakkan jembar gone biar roto longgar, tidak begitu. Memang syaratnya harus rapat gitu. Apalagi tadi pagi saya sholat subuh berjamaah dengan istri di rumah. Selesai sholat, saya masih mendengar suara puji-pujian di masjid. Akhirnya saya pergi ke masjid untuk berjamaah sholat subuh di masjid. Apakah perbuatan saya itu dibenarkan? Ya benar, boleh, karena jamaah masjid kan nilainya lebih banyak. Nah, boleh, berarti malah dapat dua toh, sedang imam istrinya di rumah, terus kali, wah ternyata dikira kok salat jamaah kemana, dikira wis bubar, ternyata kok masih pujian, berarti belum qomat ya, yang masjid sisan. Ternyata masih mendapatkan sholat jamaah di masjid tadi. Tidak salah, betul itu. Sholat jamaah diulang jamaah memang tidak salah. Apalagi tadi jamaah di rumah, ulang aja jamaah di masjid. Ya, jamaah itu makin banyak makin baik kan itu kan. Apalagi ketika sholat isya berjamaah, imam kelebihan rakaat, karena ragu saya dan makmum yang lain tidak mengingatkan. Selesai sholat, saya tanya, Pak kok tadi tidak sujud sahwi? Kok makmum di belakang saya tidak mengingatkan?
apakah yang dilakukan imam sudah benar jika sujud sahwi karena tidak diingatkan? Nah, ya tidak sujud sahwi. Apakah yang dilakukan imam sudah benar tidak sujud sahwi karena tidak diingatkan? Nah, kalau tidak diingatkan mungkin imamnya merasa benar. Ya, karena imamnya benar ya tidak sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau ada kekurangan atau kekeliruan. Nah, ini tidak diingatkan, makmumnya ngerti. Nah, imamnya kok mbabla kok jadi 5 rakaat. Makmumnya orang mengingatkan, imamnya tidak salah, tidak diingatkan. Ya. Andai kata diingatkan, tentu dia akan berhenti. Nganti salam meranek sengiling ya, tidak salah imamnya itu. Dan makmumnya yang keliru, ngerti salah tidak ditegur itu makmumnya. Atau makmumnya ya serang gagas, kowe melu imam tok entuke pira rakaat engko anggere imame salam ya salam. Lah itu makmumnya malah jadi salah orang gatek entuk pira barang kuwi imame blandang barang ora ngerti. Kalau imamnya tidak salah, karena tidak diingatkan tadi. Apalagi sujud syukur itu apa juga memakai salam, Ustaz? Tidak pakai salam. Sujud syukur tidak pakai salam. Nah, mendapat berita gembira yang menyenangkan adalah syukur pada bentuknya syukur yaitu dengan sujud, jadi sujud syukur. Ora syukuran ya, sujud syukur. Nggak pakai salam. Yang pakai salam itu hanya sholat, ya, sholat. Nah, sujud sahwi itu dalam sholat maka diakhiri dengan salam. Tentunya Nabi begitu tuntunannya. Nah, sujud tilawah tadi kalau tidak di akhir ya tidak pakai salam. Waktu baca ayat sajadah itu sujud, setelah sujud tidak salam, teruskan sholatnya tadi. Lah salamnya nanti kalau sudah mengakhiri sholat tadi. Kalau sholat itu tidak selesai diakhiri dengan salam. Kalau sujud tilawahnya tidak diakhiri dengan salam gitu. Apalagi karena safar, ingatnya kelebihan sholat sudah dalam perjalanan. Bagaimana sujud sahwinya? Apa mencari masjid terlebih dahulu? Nah, kamu teringatnya di mana, ya? Apa neng masjid mampu ya liane? Apa ya orang ngerti karena neng masjid tadi ya? Ya kalau sholat nanti, wis dalam perjalanan lagi kelingannya mau kekurangan rakaat atau salah rakaat lah. Ya kalau tadi teringatnya begitu ya, waktu ingat itu harus dibetulkan. Ya, nah kalau kamu tadi ingatnya di dalam perjalanan wis pulang lo kok masjid wis mulai, nah kalau masih kembali dekat di masjid tadi ya diulang lagi, digenepi sholatnya. Kalau memang naik kendaraan ya udah di mana aja kekuranganmu tadi kamu genepi. Pokoknya ya orang lupa itu waktu kewajibannya apabila sudah ingat. Ya, kalau sudah ingat baru menyempurnakan kekurangannya tadi. Nah kalau tidak ingat ya tidak. Lalu sudah saya ingat tapi dalam sudah perjalanan pulang bahwa yang saya lakukan tadi sholatnya kurang. Nah waktu kurang itulah kamu mempunyai kewajiban menggenapkannya. Apalagi bacaan sujud tilawah saya pernah hafal. Tapi karena lama tidak dipraktekkan, maka lupa. Ketika saya menjadi makmum, imamnya sujud tilawah. Saya pun ikut sujud. Lalu apa yang harus saya baca karena bacaannya sudah lupa? Ya wis, lupa nopo teko. Nah, apa yang harus baca? Nek ngiling-ngiling ya dibaca ini. Dan brosur sudah ada di situ. Apa yang harus saya baca? Di situ ada tuntunannya. Jadi di situ ada, kalau lupa mau bacaannya lupa mau apa nah ya orang sama maca lali imam sujud ya kamu melu sujud tapi lupa bacaannya. Nah, maka itu karena lupa ya sudah, nanti kalau sudah ingat lah. Sekarang karena udah lupa karena lama tidak dipakai atau nomornya ayat sajadah atau tidak ada apa, tidak
mengikuti orang yang membaca ayat itu pun ya tidak sujud, kamu tidak sujud, akhirnya lupa. Nah sekarang inilah ingat, tidak dieling-eling, besok waktu nanggori semacam itu lagi, dah tidak perlu tanya lagi. Apa yang dibaca itu sajadtu, sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Nah, juga sajad di belakang Abil Qasim ini, maksudnya di belakang Rasulullah SAW, dia membaca, ya. Apa bacaannya apa? Tadi sajada wajia, mana halaman berapa tadi? Halaman 7 masuk 8. Halaman 7 masuk 8. Nah. Oh ya, ini. Ya, itu nanti dihafalkan lagi, jangan sampai. Nah. Di tangannya wasudu bina hatta haraha, di situ hatta sita hamna indahu hatta ma yajidu ahtanwa makana li yasjuda fihi fi ghairi salat. Ya, jadi wujud tilawah itu tidak harus di dalam sholat, maka di luar sholat. Kesimpulannya tadi tidak hanya kalau ada orang membaca ayat itu baik membaca sendiri atau mendengarkan. Kalau membaca sendiri ya dirinya yang menjadi panutan, yang lain. Kalau yang membaca tadi sujud, yang mendengar bacaan tadi ikut sujud. Tapi kalau yang membaca tidak sujud, yang mendengarkan tidak ikut sujud, yang membaca aja tidak sujud. Jadi yang diamalkan Rasulullah tadi, ya, Rasulullah SAW menjelaskan ya, ketika membaca Nabi ada di sampingnya, loh, yang motor tadi kok Nabi kan tidak sujud, maka tanya, ya Rasulullah, apa ayat tidak ada sujud? Ada sebetulnya. Tapi kamu kan sebagai imam saya, kamu yang membaca tidak sujud, maka saya tidak sujud. Andai kata kamu tadi membaca sujud, ya waktu membaca tidak ayat itu kamu sujud, saya pun ikut sujud. Nah, itu tadi menunjukkan bahwa yang ikut sujud bagi pendengar tadi, kalau yang membaca ikut sujud. Kalau yang membaca tidak sujud, yang mendengarkan ya tidak sujud, gitu lah. Sudah, cukup. Sudah. Berikutnya, saya jadi imam menyuruh makmum supaya merapatkan shaf, tetapi makmumnya ada yang cuek. Apakah saya sebagai imam berdosa? Tidak, kalau makmumnya cuek ditegur, imam tadi meluruskan. Maka sebelum, kalau Rasulullah kan sawu sufufakum, di samping itu tidak ngendiko, dilihat dari pojok-pojok sampai Nabi meluruskan dengan tongkatnya, meratakan di dada-dadanya tadi. Jadi kalau memang imam yang bertanggung jawab ya begitu. Ya, pada makmumnya diingatkan itu kok menengah didatangi, luruskan. Ragelem diluruskan ya suruh minggir, rasa melu jamaah. Aturannya sholat jamaah harus rapat dan lurus. Nah ini diatur, diluruskan, tidak mau lah. Nabi kan mengatakan jangan maju mundur dadamu. Sehingga orang yang rotok maju kemajuan, orang yang rotok mundur, sehingga barisan tidak lurus. Kalau nanti berselisih begitu, nanti akan berselisih kamu. Maka itulah jadi kalau memang mau sholat jamaah ya yang rapat dan lurus. Nek diabani kon lurus, ya ramudeng misalnya sawu sufu wakum ramudeng, ya ngomong aja, luruskan barisan. Ya, luruskan, rapatkan, ya, nganggo bahasa yang biasa dikenal. Kalau nganggo ngono tetep jek meneng ora lah diparani mungkin orang ora mudeng. Ya, rapatkan, luruskan. Jangan di penemu kaya ibu tadi yang tanya wong nggone jembar ndak disesek-seseke. Nah, dikai nggon jembar apa begitu lah, itu berarti orang tidak paham. Maka orang yang tidak paham tadi dipahamkan nurut tuntunan gitu loh. Apalagi tentang imam yang kelebihan rakaat, ingatnya pada pertengahan rakaat, ini rakaatnya diselesaikan dulu atau langsung duduk, Ustaz? Ya ketika ingat itu duduk, sudah ingat kok.
Ya, wis kelingan izin mbak bacotke berarti keturunannya saya akeh nanti. Ya, ya lebih banyak. Maka itu langsung tadi duduk berarti ada kekeliruan. Ini kudune ya tunggu kok malah ngadeg meneh. Wah, bareng wis maca Fatihah kelingan ya duduk sudah langsung duduk tahiyat. Ora kok dirampungke berarti kalau diselesaikan berarti kelebihannya makin banyak nanti. Maka Nabi dah praktis memberitahu bagi orang yang lupa ya wajiban lupa itu diangkat penanya tidak itu, tapi begitu ingat lah itu wajibannya. Setelah ingat itulah meluruskan membenarkan kelupaan ketika lupa tadi itu. Setelah ingat nah, kewajiban meluruskan kebenarannya kan. Wis ngerti salah kok malah tak bacot nih sisa dan tidak boleh itu. Nah maka tadi sudah duduk ya sudah tahiyat nanti selesai. Nah istilah sebelum salam sujud sahwi dulu. Sujud sahwi 2 kali tadi baru salam. Apalagi seorang pria mendengar suara azan tetapi tidak datang ke masjid, tetapi yang dilakukan adalah sholat di rumah, padahal dia tidak ada uzur. Apakah yang demikian sholatnya diterima Allah, padahal rumahnya dekat dengan masjid? Nah, mesti ada sebabnya kenapa tidak ada ke masjid. Ya, maka diterima, insya Allah diterima. Sholat di masjid sendiri itu diterima juga kok, walaupun nilainya 1. Maka kalau sholat berjamaah ya nilainya lebih 25 atau 27 kali. Kalau datang ke masjid ditambah selain dapat 27 pahalanya karena sholat jamaah tadi, tiap langkah kakinya ke masjid itu dihitung ya, dihapus langkah pertama dihapus kebaikannya, yang kedua ya diberi berkahnya. Jadi kebaikan datang ke masjid ada nilai sendiri, di samping pahala sholat jamaah nilainya berlipat, perjalanannya ke masjid ada nilai sendiri. Tapi kalau sholat di rumah, ya silahkan aja, tapi ya kan nilaimu hanya 1. Maka Nabi menekankan sekali untuk sholat jamaah, terutama sholat wajib itu. Ya. Nabi waktu itu mengatakan, orang yang tidak datang ke masjid bakar rumahnya. Nah, walaupun belum pernah ada yang dibakar gitu, maksudnya apa? Tekanannya itu walaupun sunnah itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan.